Halo, jumpa lagi bersama saya Amanda dalam seri Belajar Kalkulus dengan buku referensi karya Parcel, Verberg, dan Rigdon. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita pada subbab 1.6 ya, yang mana subbab ini akan membahas tentang kekontinuan fungsi. Nah, jadi dalam matematika dan sains, kata kontinu itu digunakan untuk mendeskripsikan proses di mana tidak ada perubahan yang mendadak, ya. Yang mana kita tahu kalau kalkulus itu merupakan ilmu yang mempelajari tentang perubahan. Nah, jadi konsep ini dia itu banyak ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam gejala-gejala alam, yang mana setiap proses itu digambarkan dalam sebuah fungsi. Nah, untuk melihat seperti apa model nyatanya dari kekontinuan ini, kita akan melihat gambaran sebuah fungsi dan melihat bagaimana nilai limit dari fungsi tersebut ketika menuju suatu bilangan real C, ya. Jadi berdasarkan kondisi kontinuitas ini, kita akan memandang tiga gambar ya, tiga kondisi. Kondisi yang pertama itu limit X menuju C untuk Fx itu dia tidak ada. Ya, tidak ada yang di sini kita bisa lihat kalau fungsinya itu dia melompat, yang menunjukkan limitnya itu tidak ada ya, karena limit dari sebelah kiri C atau limit kirinya Fx untuk C dari sebelah kiri C itu dia ada, tapi dia tidak berbeda dengan limit yang dari sebelah kanan C. Nah, selanjutnya di gambar yang kedua itu limit X menuju C untuk Fx itu dia ada ya, ada limitnya. Karena kita lihat di sini dari sebelah kiri C dan sebelah kanan C, tapi limit dari X menuju C untuk Fx itu dia tidak sama nilainya dengan Fc-nya. Ya, jadi kita lihat Fc-nya itu dia ini. Sementara untuk nilai limitnya dia akan mendekati nilai yang ada di sini. Ya. Nah, untuk gambaran fungsi yang pertama tadi ini ya, ini yang pertama, ini yang kedua, itu kedua-duanya dikatakan kalau fungsi f ini dia tidak kontinu pada C. Nah, di sini sementara kita lihat ada gambaran yang ketiga ya, di mana limit fx menuju C itu dia ada di sini. Ketika x menuju C kita dapatkan nilai limitnya, dan limit X menuju C Fx itu dia sama dengan Fc. Ya, jadi dengan kata lain, kalau kita substitusi nilai C-nya ke persamaan itu, ke persamaan Fx, maka kita akan dapatkan kalau limit Fx untuk X menuju C itu dia sama dengan Fc. Ya. Nah, dari sini kita bisa, dari tiga kondisi ini, ya, kita bisa melihat yang seperti apa itu kita mengatakan kalau fungsi fx itu kontinu di C. Ya, jadi untuk gambaran ketiga ini yang mulus seperti ini, dia itu dikatakan kalau f kontinu pada C. Ya, untuk jelasnya kita akan melihat definisi yang diberikan. Nah, jadi definisinya misalkan f didefinisikan pada interval terbuka yang memuat C, ya, jadi interval terbuka memuat C, kita katakan f kontinu pada C jika limit x menuju C untuk fx itu dia sama dengan fc, ya. Nah, jadi dari definisi ini kita melihat tiga syarat khusus yang harus dipenuhi sehingga kita bisa mengatakan kalau f itu kontinu pada C. Ya, jadi pernyataan ini itu dia akan ekuivalen dengan ini. Yang pertama, limit X menuju C untuk Fx itu dia ada, ya. Yang kedua, nilai dari Fc itu ada. Dan yang ketiga, baru limit X menuju C untuk Fx itu dia sama dengan Fc. Oke? Nah, kita melihat kembali yang gambaran sebelumnya. Di gambar yang pertamanya itu Fc-nya tidak ada, ya. Di gambaran yang kedua, Fc-nya ada yang memenuhi persyaratan ke-1, persyaratan kedua, tapi limit X menuju C untuk Fx itu tidak sama dengan Fc-nya. Nah, nanti pas gambar yang ketiga kita lihat yang gambar grafiknya mulus, itu dia
ketiga-tiga syarat ini terpenuhi ya. Dari grafik tadi itu menjelaskan kalau misalnya suatu fungsi dikatakan kontinu pada C, itu artinya nanti kalau kita gambarkan di grafiknya tidak ada lompatan ya. Jadi grafiknya itu dia mulus. Nah, kalau misalnya salah satu saja dari syarat ini tidak dipenuhi, itu dikatakan kalau F itu tidak kontinu atau F discontinue pada C ya, atau di C. Untuk lebih jelasnya kita akan lihat contoh. Nah, contohnya di sini misalkan fx-nya itu sama dengan x kuadrat kurang 4 per x kurang 2 dengan x tidak sama dengan 2 ya. Pertanyaannya itu adalah bagaimanakah di sini bagaimanakah f harus didefinisikan pada x sama dengan 2 agar f kontinu pada titik tersebut. Oke, nah jadi kita lihat kalau kita selesaikan ini berarti kita melihat dulu yang pertama limit. Kita mau tunjukkan kalau limit x menuju 2 untuk fx itu ada ya. Berarti kita cari dulu nilai limitnya. Fx yang tadi itu adalah x kuadrat kurang 4 per x kurang 2. Ini kalau kita jabarkan yang bagian pembilangnya itu menjadi limit x menuju 2, x tambah 2 dikali x kurang 2 itu per x kurang 2 ya. X kurang 2 bagi X kurang 2 itu sama dengan 1, sehingga di sini menjadi limit X menuju 2, X tambah 2 kali 1 itu berarti X tambah 2. Ini berarti sama dengan menggunakan teorema limit, kita dapatkan kalau ini, tinggal kita substitusikan sama dengan 2 tambah 2 ya, sama dengan 4. Itu artinya syarat pertama terpenuhi atau limit x menuju 2 untuk fx itu ada ya. Jadi syarat pertama terpenuhi. Yang berikutnya kita lihat syarat yang kedua ya. Syarat yang kedua itu adalah kita mau lihat apakah f2 itu ada atau tidak ya. Jadi kita lihat untuk F2 sendiri itu tinggal dijabarkan. Dari sini tadi kan setelah disederhanakan bentuk fungsi ini dia jadinya ini ya. Ini, berarti kita bisa langsung masukkan F2-nya itu sama dengan 2 tambah 2. Ya, tidak perlu lagi ke bentuk ini ya, karena sudah kita jabarkan tadi. Itu sama dengan 4 ya. Artinya F2 itu ada. Berarti syarat 1, syarat pertama terpenuhi. Syarat 1 dan syarat 2 ya, terpenuhi. Yang terakhir adalah syarat yang ketiga, ketika limit X menuju 2 untuk Fx, ya, itu dia sama dengan 4 kan. Nah, sementara 4 sendiri tadi sama dengan F2 ya. Sama dengan F2. Ya, jadi kita bisa katakan kalau fungsi ini ya, jadi ini tadi kita lihat tadi syarat apa? Ketiga syarat ini dipenuhi setelah apa? Setelah fungsi fx ini kita jabarkan menjadi x tambah 2. Ini kan tadi pertanyaannya, bagaimanakah f harus didefinisikan pada x sama dengan 2 ya, supaya dia kontinu. Kalau kita menggunakan fungsi fx yang ini tadi, sudah jelas kalau apa namanya, dia itu tidak kontinu di x sama dengan 2 karena syaratnya dari fungsi ini itu adalah x-nya tidak sama dengan 2. Nah, kalau kita masukkan juga nilai F2 di sini ya. Kalau dari fungsi yang ini, kalau kita masukkan F2-nya itu akan dapatnya jadinya 2 kuadrat per 4 kurang 2 kurang 2 itu bersama dengan 4 ya. 4 lagi. Ya, 4 kurang 4 per 0 atau 0 per 0 ya. Berarti dia jelas tidak kontinu ketika menggunakan definisi ini. Makanya kita definisikan ulang, ternyata kalau kita jabarkan nilai ini bisa ekuivalen dengan fx sama dengan x tambah 2 ya. Jadi dari sini kita bisa jadi fx itu harus sama dengan x tambah 2 agar fx continue ya. Continue di 2.
Oke. Selanjutnya kita akan membahas tentang kekontinuan fungsi ya. Tapi sebelum masuk ke teoremanya, kita lihat dulu ada istilah removable ya dan non-removable. Jadi, ketika sebuah fungsi pada sebuah fungsi f ya, jadi sebuah titik discontinue c itu dikatakan removable jika fungsi f itu dapat didefinisikan kembali pada c sedemikian sehingga f continue pada c ya. Contohnya yang mana? Contohnya tadi di contoh satu tadi. Nah, tadi awalnya kan kalau fungsinya fx sama dengan x kuadrat kurang 4 per x tambah 2, kita tahu dia ini tidak continue ya awalnya, tidak continue atau discontinue, tidak continue di 2 ya. Tapi ketika fx-nya kita redefinisi atau kita definisikan kembali, setelah kita sederhanakan bentuk aljabar ini menjadi ini x kurang 2 ya, ini x kurang 2 ya. Ini setelah kita jabarkan kembali menjadi fx-nya sama dengan x tambah 2, itu dia continue di C ya. Berarti itu dikatakan si C itu dia continue di 2 ya. Jadi kita katakan 2 itu removable ya. Removable. Sebaliknya, kalau misalnya dia tidak removable, jadi jika titik discontinue tersebut non removable apalagi namanya? Tidak memenuhi ini atau fungsi f-nya itu tidak bisa kita definisikan kembali sehingga untuk membawa f menjadi continue, berarti dikatakan kalau C itu dia non-removable. Oke, nanti untuk contoh non-removable-nya kita akan lihat pada contoh yang ketiga ya. Sebelum itu, kita masuk dulu ke teorema yang menyatakan tentang kekontinuan fungsi. Oke, untuk melihat kekontinuan fungsi, kita akan membahas beberapa teorema. Di sini teorema yang pertama itu menunjukkan kekontinuan fungsi polinomial dan fungsi rasional. Ya, masih ingat kemarin bagaimana itu bentuknya fungsi polinom dan fungsi rasional. Nah, jadi fungsi yang pertama itu fungsi polinomial, dia itu continue di setiap bilangan real C. Ya, jadi apapun C-nya, fungsi polinomial akan continue. Nah, jadi misalnya kita punya fungsi polinomial fx sama dengan x pangkat 5 kurang 2x kuadrat tambah 1. Jadi fungsi ini dia akan continue untuk semua C elemen bilangan real. Jadi kita ambil apapun bilangan realnya, ya misalnya kita ambil X-nya misalnya 0,05 ya, berarti fx-nya ini dia akan eh, apa ketika kita ambil C-nya ya 0,05 berarti fx ini akan tetap continue. Ya, kita ambil lagi misalnya C-nya yang lain, misalnya kita lihat limit X menuju C-nya akar 2 ya. Limit X menuju akar 2, fx-nya ini akan tetap continue. Artinya kalau kita gambarkan grafiknya, bentuk fx sama dengan X pangkat 5 kurang 2X kuadrat tambah 1 ini, dia tidak ada lompatan di grafik tersebut. Selanjutnya untuk fungsi rasional, dia juga continue di setiap bilangan real C dalam daerah asalnya. Ya, yang mana itu daerah asal dari fungsi rasional? Kita tahu kalau kita punya fungsi rasional fx per gx ya, persyaratannya itu gx dia tidak boleh sama dengan 0. Ya, jadi daerah asalnya itu adalah nilai-nilai di mana nilai yang tidak membuat si gx ini dia bernilai 0. Ya, jadi dia itu continue di semua titik, di setiap titik, kecuali di mana penyebutnya bernilai 0. Jadi dia akan continue di semua titik, kecuali pada titik yang membuat penyebutnya itu bernilai 0. Ya, jadi misalnya kita punya fungsi, apa tadi? X kuadrat kurang 4 yang kalian sudah lihat tadi, X kuadrat kurang 4 per X kurang 2 ya. Kan kalau di sini kita tahu kalau X-nya sama dengan 2 berarti penyebutnya ini dia menjadi 2 kurang 2 sama dengan 0 ya. Artinya dia akan discontinue di X sama dengan 2 untuk fungsi ini. Ya. Oke, nah sementara titik lain selain 2, ya misalnya X sama dengan 3, X sama dengan negatif 100, atau X sama dengan V, ya, semuanya ini akan mengakibatkan fungsi ini dia continue, ya, fungsi yang ini, yang rasional tadi. Tapi kalau untuk X sama dengan 2, pasti dia tidak akan discontinue, kecuali tadi fungsi ini kita definisikan ulang. Oke?
Oke, selanjutnya kita akan membahas teorema untuk fungsi nilai mutlak dan fungsi akar ke n. Ya, jadi yang pertama untuk fungsi nilai mutlak kita bisa lihat gambarnya itu seperti ini ya. Kita tahu kalau nilai mutlak 0 itu 0, nilai mutlak 1 itu adalah 1, dan nilai mutlak negatif 1 itu adalah 1 ya. Jadi gambarnya seperti ini. Begitu juga untuk negatif 2, nilai mutlaknya adalah 2, dan 2 itu nilai mutlaknya itu ada 2. Seperti itu juga untuk semua nilai di antara 1 dengan 2, dan di antara 0, 1, dan seterusnya nih ya. Nah, sekarang pertanyaannya apakah fungsi fx ini dia kontinu? Nah, kita akan pandang beberapa sisi dari grafik ini. Yang pertama sisi yang untuk X-nya itu dia kurang dari 0 atau X di sebelah kiri 0. Di sini kita bisa melihat kalau kita ngambil C di sepanjang garis real yang dikurang dari 0 itu, kita lihat kalau fungsinya itu tidak akan terjadi lompatan ya. Secara intuitif kita bisa bayangkan kalau ini tidak akan ada lompatan sehingga dia akan continue ya. Bagaimana untuk X-nya yang lebih besar dari 0? Ya, X yang lebih besar dari 0, kita lihat juga fungsinya itu dia tidak ada juga lompatan, mulus juga. Jadi, dia juga continue. Nah, sekarang di yang kasus terakhir itu adalah ketika nilai fungsinya itu di X-nya sama dengan 0. Nah, kita tahu kalau X-nya sama dengan 0, kita lihat nilai limitnya untuk nilai mutlak X ya. Tadi nilai mutlak apa? 0 itu adalah 0. Nah, ini dia sama juga dengan F0. Ya, F0 atau apa tadi F0 berarti nilai mutlak dari 0 ya. Sehingga kita bisa katakan kalau Fx itu dia continue di setiap bilangan real ya. Oke. Nah, sekarang selanjutnya kita pandang lagi untuk fungsi akar ke n ya. Jadi misalnya yang fx-nya itu no, jangan. Fx-nya itu sama dengan akar ke n dari x ya. Nah, nah kita lihat satu persatu ya. Jadi kemarin kalau misalnya kita mau cari limitnya x menuju c dari akar pangkat n untuk x ya itu sama saja dengan akar pangkat n dari limit x menuju c untuk x ya. Ini kita gunakan kemarin teorema di subbab 1.3 yang teorema A-nya ya. Nah, selanjutnya dari sini berarti berdasarkan teorema tersebut juga ini sama saja dengan akar pangkat n dengan mensubstitusi c ke x ini ya. Jadi langsung akar pangkat n dari C ya, yang mana ini berarti sama dengan FC. Nah, dengan penyebaran ini berdasarkan syarat kontinuitas yang kita sudah tahu tadi, itu berarti Fx itu dia continue ya. Nah, sekarang eh, apa namanya? Bagaimana kita lihat ketika misalnya n ini kan karena dia bilangan asli, itu dia bisa saja genap dan bisa saja ganjil. Ya. Kalau misalnya dia ganjil, apalagi namanya kalau misalnya dia kita lihat kasusnya untuk n genap ya. Ketika n genap dia itu berarti fungsinya akan continue untuk c-nya yang lebih besar dari 0 ya. Untuk contoh konkretnya kita bisa lihat di sini ada fungsi untuk akar x atau sebenarnya ini kan dari tuliskan itu adalah akar pangkat 2 dari x ya. Dilihat n-nya di sini adalah 2 atau merupakan bilangan genap. Ketika n-nya 2, maka nilai fungsi akar pangkat n ini dia pasti akan ada di sebelah kanan 0 atau dia bernilai positif ya. Jadi kalau misalnya kita ambil sembarang nilai c yang lebih besar dari 0, kita bisa katakan kalau fx itu dia akan continue. Ya. Nah, kedua gambaran ini itu dirangkum dalam teorema kekontinuan fungsi. Ya. Kita lihat teoremanya. Teoremanya untuk teorema B yaitu kekontinuan fungsi nilai mutlak dan fungsi akar ke n. Yang pertama tadi kita sudah lihat kalau fungsi nilai mutlak itu dia kontinu di setiap bilangan real C.
ya. Sementara kalau misalnya n-nya ganjil, maka fungsi akar Kn itu kontinu di setiap bilangan real C, ya. Sementara kalau dia genap, ya dia genap, tadi sudah digambarkan contohnya, maka fungsi akar Kn akan kontinu di setiap bilangan real positif C. Ya, kalau dia ganjil untuk semua bilangan real C, sementara secara khusus kalau n-nya genap, dia hanya kontinu pada bilangan real positif. Oke. Selanjutnya ada juga teorema C yang menggambarkan kekontinuan pada operasi fungsi. Nah, jadi pertama kalau kita punya dulu dua fungsi f dan g yang mana kedua-duanya itu dia kontinu di C, maka dia itu akan berlaku juga untuk k kali f yang mana k-nya itu adalah konstan. Ya, jadi fungsi k kali f juga akan kontinu di C, terus f tambah g-nya juga akan kontinu di C. F kurang G-nya juga akan kontinu di C, F kali G-nya juga akan kontinu di C. Nah, bagaimana untuk F per G? Ya, jadi F per G juga dia kontinu di C, tapi syaratnya tadi kembali lagi ke fungsi rasional itu, dia penyebutnya atau G-nya di sini dia tidak boleh sama dengan 0, ya, untuk C. Dan yang terakhir, akar pangkat F dari N juga dia kontinu di C dengan syarat FC-nya itu harus lebih besar dari 0 jika N genap. Ya, yang ini tadi itu dia asalnya dari pernyataan teorema B sebelumnya. Oke, selanjutnya kita akan melihat beberapa contoh ya. Oke, contoh yang kedua, kita mau tentukan pada bilangan apa fungsi fx ini dia kontinu. Ya, fungsi fx-nya itu, di mana fx-nya adalah 3 kali nilai mutlak x kurang x kuadrat per akar x tambah akar pangkat 3 dari x. Ya. Dari bentuk fungsinya ini sudah jelas sekali nanti bilangan yang akan kita cari bukan bilangan non positif. Ya, jadi bukan 0 dan bukan bilangan negatif. Kenapa? Karena yang pertama dia nilai mutlak, di sini bentuk kuadrat, terus bentuk akar. Semua ini tidak memungkinkan untuk nilai yang negatif. Dan tidak juga memungkinkan untuk nol karena dia ini adalah bentuk rasional. Ya, yang mana bagian bawahnya ini kan tidak boleh sama dengan nol. Nah, dari sini kita bisa menunjukkan kalau untuk semua bilangan positif, ya, untuk semua bilangan positif, untuk semua bilangan positif, maka bukan. Untuk semua bilangan positif, fungsi-fungsi yang pertama apa saja ini bentuknya? Ada nilai mutlak x ya, terus x kuadrat ya, x kuadrat, terus ada bentuk akar x, terus dan akar pangkat 3 dari x. Itu dia fungsi-fungsi ini semuanya kontinu. Ya, jadi kita ngambil bilangan positif apapun, pasti keempat fungsi itu dia keempat fungsi ini dia kontinu. Nah, akibatnya apa? Akibatnya ini dia berdasarkan teorema A dan teorema B sebelumnya itu kita dapatkan ini juga karena dia yang menyusun fungsi fx, ya, berarti fungsi fx-nya juga akan kontinu. Ya, jadi kita bisa katakan akibatnya, ya, akibatnya fx ya, sama dengan 3 kali nilai mutlak x dikurang x kuadrat per akar x tambah akar pangkat 3 dari x kontinu pada semua bilangan real positif. Oke, selanjutnya kita melihat teorema lagi. Jadi teoremanya di sini itu adalah teorema untuk kekontinuan fungsi trigonometri. Nah, jadi bunyi teoremanya itu fungsi sinus dan kosinus itu dia kontinu di setiap bilangan real C. Nah, ini berimbas ke
si tan X, kotan X, dan kosekan S juga continue di setiap bilangan real C, tapi pada domainnya juga. Nah, domainnya seperti, kenapa dia untuk fungsi-fungsi selain sinus dan kosinus dia ada domain khususnya? Karena kita tahu kan, kalau tan X itu dia berarti sama dengan sin X per cos X ya. Terus kotangen X itu kemarin sama dengan 1 per tan X, atau kita bisa tuliskan menjadi bentuk cos X per sin X. Nah, sementara kosekan X sendiri dia merupakan 1 per sin X. Nah, ini berakibat apa? Akibatnya setiap penyebutnya yang ini, terus yang ini, dan yang ini, dia itu tidak boleh sama dengan 0. Ya, jadi dia akan continue di setiap bilangan real X, tetapi ketika bilangan real yang menyebabkan nilai dari penyebut-penyebutnya ini dia sama dengan 0, dia tidak akan continue di titik tersebut. Selanjutnya kita lihat contoh 3, di mana contoh 3 ini kita lihat ya, contoh 3-nya itu kita mau tentukan semua titik discontinue dari fungsi f(x) sama dengan sin x per x kali 1 kurang x. Setelah untuk x-nya itu tidak sama dengan 0 dan x-nya juga tidak boleh sama dengan 1. Nah, yang kedua, tentukan semua titik discontinue-nya apakah dia itu removable atau non-removable. Nah, apa lagi namanya? Kita sudah tahu ya, kalau misalnya nantinya fungsi ini itu dia akan kita bisa memahami kalau fungsi f(x) ini dia continue di setiap bilangan real kecuali kecuali 0 dan 1 ya. Kenapa? Karena kalau kita substitusikan 0 dan 1 di sini, dia akan mengakibatkan penyebut dari fungsi f(x) ini dia bernilai 0 ya. Nah, sekarang akan tetapi kita bisa melihat kalau kita apalagi namanya? Bentuk ini itu dapat kita jabarkan ya. Dapat kita jabarkan sehingga kalau kita ngambil limitnya x menuju 0, x menuju 0 untuk sin x tadi, sin x per x kali 1 kurang x itu dia akan sama dengan limit x menuju 0 sin x per x ya dikali limit x menuju 0 untuk 1 per 1 kurang x ya. Ini sendiri masing-masing kita tahu kemarin limit x menuju 0 untuk sin x per x itu sama dengan 1. Sementara yang ini tinggal kita substitusikan didapatkan 1 per 1 kurang 0 atau sama dengan 1 per 1 itu dia sama dengan 1 juga. Berarti ini sama dengan 1. Nah, ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan ketika apa namanya? X-nya sama dengan 0, yang ini kan berarti ini ada 2 ya. Dia akan tidak continue di X sama dengan 0 dan X sama dengan 1. Nah, ternyata setelah kita definisikan kembali fungsi f(x) ini, kita jabarkan menjadi seperti ini, kita dapatkan kalau misalnya apa namanya? X sama dengan 0 ini dia fungsi f(x) ini dia akan continue di X sama dengan 0 ketika rumus fungsinya itu kita jabarkan seperti ini. Dengan kata lain, X sama dengan 0 itu dia removable. Ya, jadi kita simpulkan di sini X sama dengan 0 adalah removable discontinuity. Itu bahasa Indonesianya gimana ya? Titik discontinuitas, langsung saja ya, titik yang removable. Tadi ingat kalau removable itu artinya ketika kita bisa memodifikasi fungsinya itu sehingga dia continue di titik ini berarti dia removable. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya untuk X sama dengan 1 ya. Kalau X sama dengan 1 sendiri kita bisa memandang apa namanya? Dari dua arah ya. Kita tentukan dulu apakah si ketika menuju 1 ini dia punya limit atau tidak. Ternyata kalau kita lihat dari arah kanannya ya itu untuk
sin X per X kali 1 kurang X ya. Kita lihat pada grafiknya ini, pada grafik ketika X-nya dia menuju 1 dari arah kanan, ya dari arah kanan sini kita lihat fungsi fx-nya itu dia semakin bergerak ke bawah tanpa menyentuh asimptotnya ya, atau dengan kata lain dia itu menuju negatif tak hingga, sehingga ini sama dengan negatif tak hingga. Begitu juga untuk limit x menuju 1 dari arah kiri untuk sin x per x dikali 1 kurang x itu didapatkan, lihat gambarnya di sini, ketika menuju 1 dari arah kiri, itu fungsinya itu dia akan naik semakin ke atas ya, sehingga dia itu menuju positif tak hingga ya. Dari sini kita dapatkan kalau apa namanya? Kalau tadi x sama dengan 0 adalah titik removable, berarti untuk x sama dengan 1 dia itu non removable ya. Oke. Kita masuk ke teorema berikutnya tentang limit komposit ya. Jadi limit komposit ini adalah nilai limit yang kita dapatkan dari fungsi komposit ya. Untuk menyegarkan ingatan kalian, fungsi komposit itu seperti adalah dituliskan dalam bentuk seperti ini, f dot g x ya, yang mana ini berarti f dari g x ya. Jadi kalau kita mau carikan misalnya suatu nilai dari f dot gx, kita cari dulu nilai untuk gx-nya. Setelah itu kita dapatkan, baru kita masukkan ke fungsi f. Itu yang dimaksud dengan fungsi komposit. Nah, untuk dalam konteks limit sendiri, kita punya teorema atau aturan khusus yang mengatur limit untuk fungsi komposit. Nah, jadi misalnya kalau kita punya limit x menuju c, fx itu dia sama dengan L, dan jika f itu dia continue di L, maka limit x menuju c untuk f gx atau f dot gx itu sama saja dengan f dari limit x menuju c untuk gx, ya itu akan sama dengan L juga. Ya. Jadi kalau misalnya fungsi fungsi fx-nya itu dia menuju L, maka fungsi komposit yang memuat f yang menggunakan f juga dia nanti akan sama dengan L. Nah, jadi khususnya jika G juga continue di C dan F continue di G C, ya maka fungsi komposit dari F dot G itu dia akan continue di C. Oke, untuk lebih jelas kita akan lihat contohnya ya. Nah, contohnya yang pertama ini adalah tunjukkan bahwa Hx itu sama dengan nilai mutlak X kuadrat kurang G 3X tambah 6, itu dia continue pada setiap bilangan real. Jadi kita akan mencoba menunjukkan ini menggunakan teorema yang melibatkan fungsi komposit tadi. Jadi karena fungsi komposit itu harus melibatkan dua fungsi, kita bisa pandang Hx ini menjadi dua fungsi. Ya, jadi fungsi yang pertama itu fx-nya sama dengan fungsi nilai mutlak x ya. Sementara gx-nya itu sama dengan x fungsi polinom x kuadrat kurang 3x ditambah 6 ya. Kita mau tunjukkan kalau dia itu continue di semua bilangan real. Nah, berdasarkan teorema-teorema sebelumnya, kita sudah tahu kalau fx itu dia continue pada setiap bilangan real ya. Bilangan real. Begitu juga dengan gx ya. Gx. Tadi kita punya teoremanya tentang apa? Kalau fungsi nilai mutlak itu continue pada setiap bilangan real, kita juga punya teorema kalau fungsi polinomial dia juga continue pada setiap bilangan real. Ini akibatnya apa? Komposisinya yaitu hx ya, yang mana hx itu sama dengan f dari gx ya. Dia juga continue pada setiap bilangan real ya. Jadi ini ini pakai kata jadi ya. Jadi karena tadi ini berhubungan dengan pertanyaannya. Oke? Kita lihat contoh yang berikutnya.
Nah, contoh yang berikutnya di sini kita mau tunjukkan bahwa hx sama dengan sin x pangkat 4 kurang 3x tambah 1 per x kuadrat kurang x kurang 6, dia continue di semua titik kecuali di titik 3 dan negatif 2. Ya. Dari sini kita bisa pandang kalau fx-nya itu sama dengan sin x, ya. Sementara hx-nya, hx lagi gx-nya itu sama dengan x pangkat 4 kurang 3x tambah 1 per x kuadrat kurang x kurang 6. Yang pertama untuk fx-nya, kenapa? Oke, nah tadi kita tahu sendiri kalau fungsi sinus ya, efeknya kan fungsi sinus, dia itu continue di setiap setiap bilangan real ya. Continue di setiap bilangan real ya. Sementara untuk gx-nya sendiri kita pandang penyebutnya ya. Penyebutnya untuk di gx itu kan penyebutnya adalah penyebutnya perhatikan penyebutnya. Perhatikan penyebutnya. Jadi kita punya penyebutnya itu adalah x kuadrat kurang x kurang 6. Yang mana kalau kita jabarkan itu sama dengan x kurang 3 dikali x tambah 2. Ya, ini mengakibatkan apa nantinya? Kalau misalnya x-nya sama dengan 3, ya ini berarti 3 kurang 3, 0. Maka penyebutnya akan 0. Ya, sementara kalau x-nya sama dengan 2, bukan 2, x-nya sama dengan negatif 2, maka negatif 2 tambah 2 juga sama dengan 0. Akan mengakibatkan penyebut dari gx ini dia 0. Sehingga apa? Kita bisa tunjukkan kalau gx ini dia, si gx itu dia continue di setiap bilangan real. Nona jangan. Bilangan real kecuali di x sama dengan 3 dan x sama dengan negatif 2 ya. Jadi kita bisa simpulkan kalau h kecil ya. hx yang mana hx ini dia tadi sama dengan f dari gx ya. Dia juga continue di setiap bilangan real kecuali di x sama dengan 3 dan x sama dengan negatif 2. Nah, kekontinuitas yang sudah kita bahas sebelumnya itu dia berbicara ketika suatu fungsi itu dia continue pada suatu titik tertentu. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana kekontinuan sebuah fungsi pada suatu interval ya. Jadi yang dimaksud dengan continue pada suatu interval itu artinya fungsi yang kita punya itu dia akan continue di semua titik pada interval tersebut ya. Yang sudah kita pahami sebelumnya itu ada yang namanya interval terbuka, interval tertutup, dan interval semi terbuka. Ya, kalau ada yang lupa kalian bisa cek pembahasan di subbab 0 sebelumnya ya. Ada interval terbuka ya misalnya seperti ini, terus ada interval tertutup misalnya seperti ini. Ya, ingat untuk interval terbuka berarti A dan B-nya itu tidak termasuk ya. Sementara untuk interval tertutup semua bilangan di antara A dan B termasuk dengan A dan B-nya. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana kekontinuan fungsi pada interval-interval yang seperti ini. Nah, kita lihat definisinya, fungsi f itu dikatakan kontinu kanan pada A ya, jika limit x menuju A dari arah kanan untuk fx itu dia sama dengan fa. Sebaliknya dikatakan kontinu kiri pada B jika limit x menuju B dari arah kiri untuk fx itu sama dengan fb. Ya. Terus kita katakan f dia continue pada interval terbuka jika f itu continue pada setiap titik dalam interval tersebut ya. Jadi misalnya interval terbukanya itu a, b, artinya misalnya kita punya titik sini ya, terbuka ya, berarti dari a sampai b, maka kita akan dapatkan fungsi f itu ya, fungsi f itu dia akan seperti ini ya. Fungsi f grafiknya itu dia
akan seperti ini. Dia tidak konversi. Dia akan continue di semua titik yang ada pada selang terbuka A, B. Itu dia dikatakan continue pada interval terbuka. Selanjutnya, F continue pada interval tertutup. Ya, interval tertutup A sampai B jika F itu continue pada selang terbuka AB. Ya, terus dia F continue kanan pada A dan continue kiri pada B. Jadi kalau kita mau tunjukkan suatu fungsi dia continue pada interval tertutup AB, itu artinya pertama dia continue dulu di selang ini, terus dia juga continue continue kanan pada A dan continue kiri pada B-nya. Oke? Untuk lebih jelasnya kita akan melihat contoh. Oke, selanjutnya pada contoh 6 ini kita menggunakan definisi yang kita sudah punya tadi untuk menunjukkan kekontinuan dari fungsi yang tergambar pada grafik ini ya. Kita lihat di sini ada beberapa bagian fungsi yang kita akan pandang. Jadi semuanya ini walaupun gambar grafiknya terpisah-pisah ya, seperti yang kita lihat, tapi sebenarnya dia itu adalah satu fungsi. Kita lihat bagian gambar grafik yang sebelah sini itu dia mulai dari selang terbuka 0 ya. Jadi selang terbuka mulai dari 0 atau dari kiri 0 sini, selang terbukanya 0, itu sampai ke sebelah sini, terus menuju ke minta hingga. Saya bisa tuliskan seperti ini. Itu untuk bagian pertama. Jadi fungsi ini dia continue dari minta hingga sampai 0. Yang berikutnya itu selangnya itu adalah dari sini. Kita lihat dari 0 ke 3 ini tidak ada fungsi yang melompat atau yang terputus. Ya, sehingga kita katakan dia juga continue pada selang 0 sampai 3. Oke, selanjutnya yang bagian kanan ini kita lihat lagi, dia itu continue dari selang 5, ya 5 dan seterusnya sampai tahingga. Oke, yang terakhir ini bagian sini dia melompat, artinya dia tidak continue di titik 3 dan juga tidak continue di titik 5. Nah, tapi dia continue pada selang selang tertutup di sini ya, karena ada nilai fungsi untuk X sama dengan 3 dan X sama dengan 5-nya. Sehingga tadi syaratnya untuk agar dia continue di selang tertutup, pertama jelas kalau dia continue di selang terbuka 3,5 ya. Selanjutnya kita cek dulu apakah dia continue kanan dan continue kiri. Ya. Kita lihat untuk batas 3-nya apakah ada continue kanan. Ya, continue kanan tadi berarti dia harus mendekati X dari arah kanan, ya. Mendekati 3 dari arah kanan, dan nilainya itu sama dengan F3. Ya, jelas di sini ini dia nilainya sama saja dengan F3. Dan limitnya juga ketika bergerak dari arah kanan 3 juga sama dengan F3 ini. Oke, jadi continue kanannya terpenuhi. Kita lihat continue kirinya bergerak ke arah 5 dari arah kiri. Apakah dia sama dengan F5 fungsinya untuk 5, nilai fungsinya untuk 5? Itu didapatkan dia sama juga di sini. Berarti kita bisa menentukan berdasarkan definisi kalau fungsi ini dia continue di selang tertutup 3 sampai 5. Oke. Untuk contoh yang berikutnya kita mau lihat tentukan interval terbesar di mana fungsi gx sama dengan akar 4 kurang x kuadrat itu dia continue ya. Nah, dari sini kan kita tahu kalau nilai domain dari Gx ini, ingat nilai domain dari fungsi akar itu kita dapatkan ketika dalamnya bentuk dalam akarnya itu lebih besar dari 0. Karena fungsi akar kalau berbicara di bilangan real dia dalam akarnya tidak boleh negatif ya. Sehingga kita pastikan kalau 4x kuadrat itu dia harus lebih besar dari 0. Yang mana ini itu artinya 2 kurang x kali 2 tambah X itu dia lebih besar dari 0 ya. Itu menunjukkan kalau domain atau daerah asal dari fungsi Gx ini bukan lebih besar dari 0 ya, lebih besar sama dengan ya. Itu berarti duanya itu masuk dua-duanya. Dari sini kita dapatkan X sama dengan
2 untuk batasnya, yang ini kita dapatkan X sama dengan negatif 2 ya, sehingga domain untuk fungsi Gx ini D dari Gx itu adalah selang tertutup dari negatif 2 sampai 2. Kenapa selang tertutup? Karena tadi ini sama dengan 0 ya. Lebih besar sama dengan 0. Kalau hanya lebih besar saja berarti domainnya harus selang terbuka. Nah, dari sini berarti kita akan mengecek dulu satu persatu apakah dia akan apa continue kanan dan continue kiri atau tidak ya. Tapi sebelum itu kita lihat dengan jelas kalau fungsi ini dia itu yang pertama Gx itu dia continue pada selang terbuka negatif 2 sampai 2. Itu jelas sekali ya. Kalau kita masukkan nilai apapun di antara negatif 2 sampai 2 di fungsi Gx ini, kita akan dapatkan pasangannya di bilangan real ya. Sehingga tidak ada yang melompat atau yang terputus. Jadi kita katakan Gx itu continue pada selang terbuka negatif 2 sampai 2. Nah, sekarang bagaimana untuk limit kiri dan limit kanan dari batas-batasnya? Limit kiri lagi. Continue kiri dan continue kanan dari batas-batasnya ya. Yang pertama kita cek dulu untuk continue kanannya. Ya, continue kanan berarti kita lihat batasnya itu adalah negatif 2 ya. Batas bawahnya berarti kita akan lihat limit X menuju negatif 2 dari arah kanan. Untuk akar 4 kurang X kuadrat. Ya, ini sendiri menggunakan teorema limit kita dapatkan bentuk ini bisa kita tuliskan menjadi 4 kurang dalam kurung limit X menuju negatif 2 dari arah kanan untuk X ya. Terus kita kuadratkan. Ya, ini sama dengan berarti akar 4 kurang, ini tinggal kita substitusi ya, menuju negatif 2, terus dikuadratkan. Negatif 2 kuadrat berarti 4 ya. 4 kurang 4 itu sama dengan 0 ya, akar 0. Yang mana akar 0 ini kalau kita lihat ya, kalau kita lihat yang ini nih, untuk bagian pertama ini, kalau G negatif 2 itu kan berarti sama dengan akar dari 4 kurang negatif 2 kuadrat ya. Sama dengan 4 kurang 4 itu juga akar 0. Berarti yang akar 0 ini sama saja dengan G negatif 2. Artinya apa? Artinya fungsi GF dia continue kanan pada X sama dengan negatif 2. Selanjutnya untuk batas atasnya, kita lihat dengan cara yang sama, kita akan lihat apakah G itu dia continue kiri untuk duanya ya. Untuk akar 4 kurang X kuadrat. Nah, dari sini prosesnya sama dengan ini, kita akan dapatkan juga dia itu sama dengan akar 0. Yang mana akar 0 ini juga dia sama saja dengan, coba kita cek ya, untuk G2. G2 berarti sama dengan akar 4 kurang 2 kuadrat. Sama juga ini berarti akar 4 kurang 4 sama dengan akar 0. Berarti ini juga sama dengan G2. Ya. Itu artinya apa? Kita bisa simpulkan kalau interval terbesar di mana berarti dia continue ya. Ya, continue karena memenuhi 3 syarat ini artinya Gx continue pada selang tertutup ya, negatif 2 sampai 2 ya. Itu artinya interval terbesar di mana fungsi Gx sama dengan akar 4 kurang X kuadrat ini continue adalah interval tertutup negatif 2 sampai 2. Oke, selanjutnya kita akan bahas teorema nilai antara ya. Tapi sebelum itu kita akan mencoba memahami beberapa konsep yang digambarkan pada graf ini ya. Nah, jadi secara intuitif untuk fungsi f yang continue pada selang tertutup A sampai B ya. Jadi kita punya misalnya dari contoh yang tadi itu kan dari teorema sebelumnya kita berbicara tentang f yang continue pada selang tertutup A sampai B ya. Ini berarti ketika kita menggambarkan fungsi f ya, misalnya fungsi f ini seperti pada gambar ini,
sudah jelas bahwa dalam selang tertutup AB itu tidak ada lompatan atau tidak ada fungsi grafiknya, ya gambar grafiknya itu yang terputus. Ya. Di sini kita bisa menggambarkan nilai FA untuk A atau titik A, FA dan titik B, FB. Ya, jadi kita bisa menggambarkan ini kan yang ini titik B, FB ya. Yang ini sementara yang di sininya itu adalah A, FA. Nah, jadi dari titik A, FA ke B, FB ini kita bisa menggambarkan secara mulus ya, secara mulus seperti ini tanpa mengangkat pulpen atau pensil kita dari kertas tempat menggambar ya. Jadi itu menunjukkan kalau si F ini kontinu pada selang tertutup A sampai B. Ini berarti artinya apa? Artinya untuk semua nilai apa fungsi nilai itu artinya nilai fungsi f itu akan ada juga pada setiap selang fa sampai fb ini. Jadi kalau misalnya kita punya selang tertutup A sampai B dan fungsi f itu kontinu pada selang tersebut, berarti setiap titik di FA dari rentang FA sampai FB ini dia juga akan punya pasangan titik-titik yang bersesuaian. Nah, pernyataan ini itu dia dirangkum dalam yang namanya teorema nilai antara yang kurang lebih bunyinya itu seperti ini ya. Misalkan f adalah fungsi yang terdefinisi pada selang tertutup ya, pada selang tertutup A sampai B dan W adalah sebuah bilangan antara FA dan FB ya. Jadi W itu diletaknya ada di selang sini. Jika F kontinu pada selang tertutup A sampai B tadi, maka terdapat minimal satu bilangan C antara A dan B sedemikian sehingga FC itu sama dengan W ya. Jadi dengan kata lain kita bisa mengatakan kalau misalnya kita ambil kalau dia kontinu, kita ambil seberang apapun W di sini, misalnya ini W1, pasti kita akan dapat pasangan yang bersesuaian. Jadi misalnya W1 kita ambil di sini, dapatnya C. Terus kita ambil lagi W2 di sini, kita dapatnya dia berpasangan dengan W2 berpasangan dengan C2 di sini. Terus W2 bisa juga dia berpasangan dengan C1, terus W2 bisa juga berpasangan dengan C3. Nah, makanya di sini kata-katanya itu adalah minimal satu bilangan C. Artinya boleh lebih dari satu C. Oke, kita ambil lagi sebarang W di sini, ya dia pasti akan punya pasangan di sini. Itu bunyi dari teorema nilai antara ini. Nah, untuk memahaminya lebih jauh, kita akan melihat beberapa ilustrasi. Nah, tadi teorema nilai antara itu sudah menyebutkan kalau misalnya jika suatu fungsi itu dia kontinu pada selang tertutup A sampai B, maka untuk setiap bilangan W di selang terbuka FA sampai FB ya. Jadi W itu dia adanya di selang terbuka FA sampai FB. Itu pasti akan terdapat minimal satu C. Jadi C-nya itu dia di selang tertutup A sampai B sedemikian sehingga apa W itu sama dengan FC. Nah, sekarang bagaimana kondisinya? Tadi kalau misalnya untuk ini yang ini prasyaratnya itu adalah F-nya itu dia harus kontinu. Ya. Nah, sekarang apakah kalau misalnya fungsinya tidak kontinu itu W dia bisa menemukan C yang bersesuaian? Kita lihat di sini gambarannya pada gambar yang pertama ini ya. Kita lihat di sini fungsi Y sama dengan Fx itu dia tidak kontinu ya karena ada lompatan di bagian sini ya. Nah, ternyata kalau misalnya kita punya di sini mulai di sini adalah di sini FA-nya ya. Sementara di sini FB, ternyata ada W di selang FA sampai FB itu yang tidak punya pasangan ya. Jadi dia kalau kita gambarkan kan di sini dia itu tidak punya pasangan bilangan apapun dari selang tertutup A sampai B ini. Ya. Artinya ketika fungsinya tidak kontinu, maka teorema nilai antara itu tidak bisa diterapkan. Nah, sementara pada kasus lain, apakah pernyataan sebaliknya dari teorema nilai antara itu bisa berlaku? Ya.
Jadi pernyataan sebaliknya dari teorema nilai antara itu adalah jika misal apalagi namanya kalau W itu ada, jadi W sama dengan FC ya. W sama dengan FC, apakah itu dia akan menjamin kalau F itu dia continue ya. Ini untuk ilustrasinya kita lihat di gambar yang kedua ini ya. Nah, jadi di gambar yang kedua ini kalian bisa lihat untuk selang FA sampai FB yang ini, kita ambil sebarang W di sini, maka pasti kita akan dapatkan nilai dari selang FB ini. Ya, kita punya dan dapatkan nilai pada selang tertutup A sampai B tadi ya. Kita pasti akan dapatkan nilainya. Pertanyaannya, apakah si F continue? Kalau dari fungsi yang digambarkan ini jelas kalau F itu dia tidak continue ya, meskipun apalagi namanya properti atau sifat-sifat dari teorema nilai antara itu kita punya ya, yaitu kalau W itu pasti sama dengan FC untuk semua C yang ada di selang untuk minimal salah satu C yang ada di selang tertutup A sampai B ini. Ya. Itu artinya apa? Pernyataan ini tidak bisa dibenarkan. Jadi dia hanya berlaku jika F continue, maka pasti ada W yang sama dengan FC untuk minimal satu C, tetapi dia tidak berlaku sebaliknya. Jadi ketika W sama dengan FC itu dia, ketika W sama dengan FC untuk minimal satu C itu tidak menjamin kalau fungsi F-nya itu dia continue. Oke, untuk lebih memahami teorema nilai antara ini, kita akan melihat contoh ya. Nah, jadi sini contoh 8, kita menggunakan teorema nilai antara untuk menunjukkan bahwa persamaan X kurang cos X sama dengan 0 itu memiliki solusi antara X sama dengan 0 dan X sama dengan V per 2. Ya. Jadi yang pertama kita mulai dengan misalkan kita misalkan kalau persamaan ini tadi itu dia sama dengan fx. Jadi kita tuliskan fx itu sama dengan x kurang cos x. Dan kita misalkan lagi kita mengambil dan misalkan kita ambil w-nya itu sama dengan 0. Ya, sekarang kita memastikan kalau apa namanya w sama dengan 0 ini dia pasti punya pasangan di selang tertutup 0 sampai V per 2. Oke, dari mana? Pertama kita cari dulu F0-nya ya. F0-nya itu kan sama dengan 0 kurang 0 kurang cos 0. Ya, cos 0 itu sama dengan 1, berarti 0 kurang 1 sama dengan negatif 1. Terus yang berikutnya F dari V per 2. Ya, itu sama dengan 0 V per 2 dikurang cos V per 2. Ya, cos V per 2 itu berarti bersesuaian dengan cos 90 derajat, itu berarti sama dengan 0, artinya V per 2 kurang 0, berarti sama dengan V per 2. Ya. Ini berdasarkan gambar, kalian bisa lihat dengan jelas kalau F itu dia continue. Ya. F itu dia continue pada selang tertutup tadi 0 sampai V per 2. Ya, tampak pada gambar dari 0 sampai V per 2 ini, dia di sini tidak ada lompatan ya di grafik yang ini, sehingga dia continue pada selang tersebut. Nah, terus kita juga bisa lihat kalau untuk W-nya sama dengan 0, ya jadi pada selang ini, untuk W-nya sama dengan 0, itu dia berada, jadi kan F0 kan tadi min 1 ya, min 1 ya, sampai dengan V per 2 ya. Kita sudah jelas sekali kalau 0 itu dia ada di sini, yang mana 0 tadi itu dia sama dengan W. Nah, jadi dengan berdasarkan teorema nilai antara tadi, teorema nilai antara TNA saja di sini saya singkat, menjamin terdapat C yang ada pada interval 0 sampai V per 2 ya. Sedemikian
sehingga FC itu sama dengan W atau sama dengan 0. Oke, jadi dari sini kita tentukan bahwa kita temukan bahwa C adalah solusi dari persamaan X kurang cos X ya untuk rentang X sama dengan 0 sampai V per 2 tadi. Oke? Nah, contoh terakhir itu mengakhiri perjumpaan kita di subbab 1.6 ya. Jadi subbab ini dia menutup rangkaian subbab limit kita. Pada pembahasan selanjutnya kita akan membahas subbab turunan atau bab 2. Nah, sebelum itu saya akan memberikan beberapa pelatihan soal-soal, makanya kalian tetap stay tune di channel YouTube IMET 45. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe. Yang ingin bertanya, berikan pertanyaan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.